Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Pujo di Kebumen. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Selamat mudik bagi kawan-kawan yang mudik, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Untuk kawan-kawan yang nggak mudik, ya selamat menikmati lebaran tetap di kota masing-masing gitu ya. Kali ini itu tadi ada cerita datang dari Mas Pujo di Kebumen. Mas Pujo itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2004 silam. Jadi Mas Pujo tinggal di sebuah kampung, di mana di situ dia punya beberapa sohib, punya beberapa kawan sesama bapak-bapak. Nah, salah satu kawannya tersebut itu adalah Mas Bakti. Jadi ya setiap malam itu mereka menyempatkan diri untuk ketemu, untuk berkumpul, sekedar main catur atau cuman sekedar ngobrol-ngobrol kayak gitu. Biasanya sering banget lah, hampir setiap malam. Ini udah beberapa tahun seperti itu. Ya nggak cuman sama Mas Bakti doang, sama bapak-bapak yang lain juga kadang kayak gitu, lebih dari satu orang lah. Dan saat mengalami kejadian ini kebetulan Mas Pujo itu ceritanya habis nganterin barang. Emang pekerjaannya itu nganterin barang. Dia habis keluar kota kurang lebih sekitar 4 hari. Lama kan nggak pulang kampung, nggak ketemu sama teman-temannya termasuk si Mas Bakti ini. Di perjalanan itu rasanya aku kok kangen gitu ya. Bahkan bukan di hari ketiga atau hari keempat. Saat hari pertama pun di kota sana, di luar kota itu, Mas Bakti kepikiran. Mas Pujo itu kepikiran aku kok kangen sama Bakti ya gitu. Aku kok tiba-tiba pengen ngobrol sama dia. Ya sempet terbesit seperti itu sampai akhirnya ya ditahan-tahan karena pekerjaan ya, 4 hari baru pulang. Sepanjang perjalanan pun yang kebayang, seru kayaknya. Ngobrol-ngobrol di tempatnya Bakti sana, ngopi dan sebagainya gitu. Pasti nanti disediain ini. Pasti nanti ada makanan ini kayak gitu. Biasanya khasnya istrinya si Mas Bakti itu nyediain yang seperti itu. Wah, kayaknya enak banget. Di perjalanan itu udah dibayangkan dan akhirnya si Mas Pujo sendiri pulang sampai rumah itu sekitar jam 10. Jam 10 masih kekejar gitu. Biasanya jam 11 juga mereka baru ketemuan. Jam 10 parkir mobil dan sebagainya, karyawan dibayar. Dia pun akhirnya langsung bersih-bersih dulu dan sebagainya, setor dulu sama istri. Setelah istri udah seneng gitu kan, barulah si Mas Pujo permisi. Dek, Mas tak ke tempatnya itu ya, ke tempatnya Mas Bakti katanya begitu. Oh iya mas, istrinya nggak menanyakan mau ngapain atau apa, istirahat dulu atau gimana, enggak. Intinya oh iya mas silakan mas gitu. Pulangnya jangan malam-malam ya, cuman bilang seperti itu pun bagian dari formalitas pikirnya Mas Pujo. Mas Pujo pun akhirnya keluar setelah menceruput kopi bikinan istrinya tersebut. Keluarlah si Mas Pujo, nyalain rokok dulu, celingak-celinguk ke sana, mantau kondisi sepi. Gak ada orang apa yang bisa diajak jalan atau gimana, sepi bener-bener waktu itu sepi. Setengah 11 ya waktu itu, setengah 11 Mas Pujo pun keluar ke sana menyisiri jalan dan langsung menuju ke rumahnya si Mas Bakti tadi. Awalnya tadinya mau mampir lah ke beberapa teman, barangkali mau diajakin ke sana, tapi ternyata rumahnya itu sepi. Akhirnya udah malam-malam jalan sendiri, jaraknya nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 100 meter ya, tapi memang melewati beberapa tikungan. Singkat cerita, Mas Pujo itu sudah tiba di lokasi yang udah deket dengan rumah si Mas Bakti tadi. Nah, rumah Mas Bakti sendiri itu posisinya mirip kayak tusuk sate.
Jadi dari jalanan lurus mungkin sekitar 30 meter, itu rumahnya di ujung sana. Nah, kelihatan dari jauh begitu ya, dari jauh itu udah kelihatan rumahnya tersebut. Meskipun nggak tepat di tengah, tapi agak minggir gitu ya. Nah, ini si Mas Bakti ngelihat, Mas Pujo, salah-salah nama lagi, kebolak-balik. Dari kejauhan, dia tuh melihat ada namanya Murni. Murni itu, Mbak Murni, dia adalah asisten rumah tangganya si Mas Bakti di sana. Itu Murni lagi ngapain ya di depan ya. Dia tuh kayak orang lagi ngobrol, kayak gerak-geriknya gitu. Orang lagi ngobrol yang serius banget. Begini, bahkan sampai ada nunjuk-nunjuknya segala macam. Pokoknya kayak gitu. Itu Murni ngobrol sama siapa malam-malam begini, kayak kelihatan cuman setengahnya. Murninya kelihatan, depannya itu nggak tahu siapa gitu ya, ketutup sama pepohonan. Makin mendekat sih Mas Pujo ke sana, makin dekat, kan tambah kelihatan ya di depannya Murni itu siapa. Makin ke sana, Murni tuh nggak ngobrol sama siapa-siapa, dia itu sendirian. Lah, Murni tuh ngapain ya? Kok ngobrol kayak gitu sendirian, ada apa? Makin dideketin sama Mas Pujo kan. Begitu udah deket, dipantau. Kali ini bener-bener jaraknya tuh paling sekitar 5 meter. Itu dipantau sama si Mas Bakti tadi. Sama Mas Bakti, Mas Pujo. Diliatin, ngobrolin apa yang gak kedengeran gitu ya. Cuman kok kayaknya serius banget. Dan akhirnya mendekatlah si Mas Pujo, iseng gitu. Mau tak gedor ya malam-malam, udah enak. Mendekat. Begitu mendekat ya ada bunyi krosek begitu kan. Nah, si Murni itu kayak kaget gitu kan, ada yang datang. Nah, Mas Pujo, "Nih Murni," gitu kan, "Mbak Murni." Si Mbak Murninya kayak kaget, langsung mau masuk gitu, padahal udah ngeliat mukanya Mas Pujo. Tapi dia langsung set kayak, "Nih Murni, weh," gitu kan. Wih, dibegituin sama si Mas Pujo ya. Mbak Murninya itu makin takut dong. Dia masuk ke dalam rumah. Kok aneh banget ya. Rumahnya Bakti tumben di dalam itu gelap gitu kan. Yang dinyalain itu cuman teras doang. Udah, dia pun ke sana nekat, si Bakti mau tak ketok. Dia kan biasa seperti itu, kalau malam-malam diketok ya dia belum tidur. Biasanya tidur itu sekitar jam 2 pagi. Ada diketok sama Mas Pujo. "Assalamualaikum. Mas Bakti gitu, dipanggil, nggak ada jawaban gitu. Ketok lagi, tek, nggak ada jawaban lagi. Loh, ini kenapa ya, kok aneh ya? Diketok, kata si Mas Pujo, ini bener-bener melanggar kesopanan, kata Mas Pujo. Cuman nggak apa-apalah di rumah kawan sendiri. Dan aku tuh makin penasaran, soalnya aku udah mencium bau-bau yang mencurigakan nih. Ini tuh ada apa? Murni kok ngomong-ngomong sendiri di depan rumah, sementara tumben-tumbennya rumahnya si Bakti ini mati total di dalam. Biasanya tuh ada lampu-lampu sedikit lah kayak gitu, ada sedikit pencahayaan. Ini tuh nggak ada, bener-bener gelap. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Diketok-ketok lagi sampai 10 kali, kata si Mas Pujo. Kurang lebih ya, sampai 10 kali. Bener-bener nggak ada jawaban. Aduh, kok aku perasaanku nggak enak ya. Aku tak ke rumahnya si Rafli aja. Si Mas Pujo pun keluar dari rumah tersebut, nyamper rumahnya Rafli. Rumahnya Rafli sendiri itu nggak terlalu jauh dari rumahnya si Mas Bakti. Nah, rumah di kampung itu kan lumayan cukup berjarak ya. Jadi di samping rumahnya Mas Bakti tadi itu ada tanah kosong kayak gitu. Nanti ke sana lumayan cukup jauh. Yang paling dekat sama Mas Bakti nggak terlalu dekat. Seorang janda, suaminya itu udah nggak ada. Nah, itu di sananya lagi itu rumahnya si Rafli. Jalan ke situ, diketok-ketok. "Assalamualaikum Rafli." Keluarlah si Mas Rafli tadi. "Wih, Jo, iya kenapa Jo? Belum tidur." "Kamu belum tidur, Fli?" "Belum, kenapa emang?" "Kamu udah ketemu sama Mas Bakti belum?" katanya. "Waduh, aku enggak katanya. Aku belum ketemu sama sekali. Memang ya beberapa hari ini aku juga lumayan cukup sibuk," katanya begitu. "Fli, kamu kalau misal nggak sibuk malam ini, temenin yuk," katanya begitu, kata si Mas Pujo. "Temenin kemana, Jo?" "Kita ke tempatnya si Mas Bakti."
Oh ya udah gitu, ayo kenapa, emang ada urusan apa gitu. Akhirnya apa sih, Mas Rafli pun keluar gitu ya. Jalanlah mereka berdua, emang kenapa, ada urusan apa Jo? Aku penasaran, aku mencium bau-bau yang nggak enak. Maksudnya nggak enak gimana, bau bacin atau gimana? Enggak, bukan. Mencurigakan gitu kata si ini. Oh oke, mencurigakan kenapa? Aku tadi lihat Marni itu ngobrol sendirian di depan rumah. Kayak ngobrol serius banget, tak pikir sama siapa gitu kan. Pas tak lihat, loh kok nggak ada siapa-siapa di situ, itu yang pertama. Yang kedua, aku nggak tahu ini, aku belum tak ketokin tadi ya, aku belum ketemu sama si Mas Bakti. Tak ketokin sampai 10 kali, tumben-tumbennya. Biasanya maksimal itu 3 kali itu udah ada sautan, yuk gitu, dari dalam. Ini tuh nggak ada sama sekali, Rap. Jadi gimana menurutmu? Ya aku sih nggak tahu ya, tapi yuk kita coba aja ke sana. Akhirnya mereka berdua pun ke situ. Diketok-ketok lagi, tak 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 tak. Assalamualaikum Mas Bakti, Mas Bakti, ini udah jam 11 lewat. Pun nggak ada jawaban. Tuh kan, nggak ada jawaban. Iya ya, apa sih Mas Bakti keluar, nggak di kampung, nggak di rumah atau gimana, apa dia kemana gitu sama istrinya? Kok nggak ada jawaban sama sekali? Kata si Mas Rafli, kita ke Pak RT aja, katanya begitu. Ke Pak RT, apa ini nggak terlalu serius, kata si Mas Pujoknya. Ya mau gimana lagi, daripada penasaran, yuk kita ke Pak RT, kita Pak RT. Akhirnya mereka pun menuju ke rumah Pak RT. Pak RT begini. Pak RT juga udah pada tidur waktu itu. Cuman ya dipaksa-paksain sama si Mas Pujo. Akhirnya Pak RT pun segera turun tangan. Didampingi sama Pak RT, mereka itu bertiga menuju ke rumahnya Mas Bakti. Dan saat berada di dekat rumahnya Mas Bakti, untuk kedua kalinya, untuk Mas Pujo ya, dia melihat Marni itu kayak orang yang lagi sibuk. Dia tuh mondar-mandir itu di depan terasnya di sana. Itu lagi ngapain tuh Pak RT? Lihat ndak, Marni itu aneh. Dia tuh kayak muter-muter, terus kayak ngomong sama seseorang, tapi ya orang itu tuh nggak ada. Pak RT menyaksikan, si Rafli menyaksikan, Mas Pujo menyaksikan, tiga-tiganya. Dan saya tuh ngetok-ngetok, Bakti itu ndak ada Pak RT gitu. Ya wis, nanti kita coba ke sana. Ya yuk, kalau enggak nanti kita cek masuk, kata Pak RT. Akhirnya ke situ, masuk, datang ke sana. Begitu deket, lagi-lagi si Marni itu langsung masuk ke dalam rumah. Ya diketokin sama Pak RT dong. Dok. Permisi. Ternyata apa? Pintunya itu nggak ditutup, nggak dikunci maksudnya. Pintu nutup cuman nggak dikunci. Akhirnya sama Pak RT, mohon izin Mas Bakti, kami terpaksa melakukan hal ini. Kami mau lihat di dalam sampean itu baik-baik atau enggak. Begitu pintu dibuka, ini si Marni, wah kali lu nggak, kamu pergi semuanya, langsung nunjuk tangannya, pasang badan begini. Marni, kamu kenapa nih? Nah disitulah Mas Pujo sendiri melihat ada sesuatu yang aneh dalam diri Marni. Matanya tuh kayak kebalik gitu ya. Kayak matanya tuh hitam semua. Kalian pergi semua, kata si Mbak Marni sambil nunjuk tangan kirinya. Loh nih, ya nggak begitu nih, pergi gimana nih? Kami mau lihat si Mas Bakti, Pak Bakti mana? Ditanya, istrinya mana? Udah, bukan urusan kalian. Ngomong seperti itu. Bukan urusan kami gimana? Ini Pak RT ya sama Mas Pujo. Bukan urusan kami gimana? Mana? Pak RT ngurusin si Marni, Mas Pujo masuk ke kamar, ngetok gitu, tek kamarnya mana sih gitu ya, nggak nih. Permisi. Nah si Mas Bakti sama istrinya sendiri kebetulan mereka tuh belum dikaruniai anak, jadi tinggal itu cuman ya bener-bener berdua itu ya. Diketokin di kamar, masuk, dicobain kamar pertama nggak ada gitu. Mas Bakti, permisi ya, nuwun sewu, dibuka. Nah begitu dibuka, di situ melihat ada 2 badan terbujur di sana di atas kasur. Itu suami istri, Mas Bakti sama istrinya. Begitu kamar itu dibuka, si Marni itu marah-marah. Weh, bajingan kalian, kau berani-beraninya buka. Sana pergi. Bahkan apa? Si Mbak Marni pun sempat naik ke atas meja. Terus badannya tuh diangguk-anggukin begini. Kalian pergi semuanya, sambil tangannya tuh
Ya kayak orang lagi konser begini nunjuk-nunjuk. Itu kalian pergi semuanya. Ya Mas Pujonya serem lihat seperti itu, mana gelap kan di ruangan tersebut, di kamar nyala. Akhirnya apa sih, Mas Pujo langsung datang ke situ. Mas Bakti. Ternyata mereka masih hidup, untung gitu. Mas Bakti pun melek begini, dan kondisi mereka dua-duanya suami istri, Mas Bakti sama itu, dua-duanya itu sebenarnya nggak berbusana, cuman ditutup pakai spray, kayak diselimutin pakai spray. Si ini pun menyadari gitu ya Mas Pujo, oh ini kayaknya begini. Jadi Pak RT gitu kan, Pak RT. Nah itu si ini Marninya tuh masih teriak-teriak di situ. Ini mereka seperti ini Pak RT kondisi. Ya wis gampang. Nanti saya atau siapa gitu kita panggil warga. Rafli aja tuh suruh panggil Pak RT gitu. Akhirnya si Mas Rafli panggil warga. Makin rame kan, sama panggil itu Pak Ustadz sekalian. Ini kenapa nih orang si Marni? Akhirnya apa? Datanglah warga sama si Pak Ustadz tadi. Si Mas Baktinya diselamatkan, istrinya sama yang ibu-ibu ya begitu ya. Si Mas Baktinya dibantu sama bapak-bapak. Udah dipakein baju dan sebagainya, badan itu lemes banget. Terus apa? Minta minum, dikasih minum, minta makan, ya dikasih makan gitu ya. Makan pun makan ngambil dari rumah tetangga, soalnya di rumah itu nggak ada makanan sama sekali. Nah ini si Mbak Marninya itu kan diselamatkan, diamankan lebih tepatnya sama si ini Pak Ustadz dan beberapa ibu-ibu. Setelah dipegangin, ya didoain segala macam, geblak, si Mbak Marni pun akhirnya agak lumayan cukup ya sadar begitu ya. Nangis dia gitu kan, Pak Ustadz, aku kenapa Pak Ustadz? Loh kok tanya saya, kata Pak Ustadznya gitu kan. Loh kok tanya saya? Harusnya saya yang tanya ke kamu Marni, apa yang terjadi? Aku ndak ingat apa-apa Pak Ustadz, aku ndak ingat apa-apa gitu. Nah sebenarnya mungkin si Pak Ustadz ini juga tahu gitu ya apa yang sebenarnya terjadi. Ini Marni itu kerasukan. Singkat cerita, malam itu tuh tegang sampai pagi, sampai subuh. Jadi Marni itu bolak-balik kerasukan lagi, nanti hilang lagi, kerasukan lagi, nanti hilang lagi. Si Mas Bakti sama istri pun ya ketakutan di situ, itu ditemenin sama beberapa orang, tetap berada di kamar setelah bersih-bersih karena tadi juga baunya itu ndak enak, mungkin kayak orang yang sudah beberapa hari nggak mandi kali ya. Dan ya setelah dibersihkan segala macam, akhirnya sampailah subuh. Begitu subuh, Mbak Marni itu sembuh. Dia tuh udah mulai kembali normal, mulai bisa diajak bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya ndak tahu Pak Ustadz. Seingat saya itu beberapa hari yang lalu ada tamu katanya. Loh tamu siapa? Ada laki-laki sama perempuan, dia datang ke sini sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Nanyain Mas Bakti, nanyain Pak Bakti sama istrinya. Ya saya kan yang nemuin gitu kan. Nah saat yang nemuin tiba-tiba saya itu disembur, kata si Mbak Mari. Itu kayak dibus begitu doang. Terus udah, kok disembur seperti itu? Aku kan jadinya langsung tutup pintu. Ini jangan-jangan orang jahat, nanti aku mau dihipnotis atau bagaimana. Aku masuk, pintu tetap tak kunci, aku masuk ke belakang sana. Udahlah bodo amat, aku nggak mau bukain pintu. Si bapak sama ibu itu lagi tidur. Nah setelah itu udah malam harinya aku nggak ingat apa-apa lagi, kata si Mbak Marni. Nah dijelaskan akhirnya oleh si Pak Ustadz tadi. Jadi Marni itu ya kayak semacam diguna-guna, digendam atau diguna-guna apapun itu. Ada sesuatu yang dimasukkan ke badan dia. Tujuannya apa? Nggak tahu. Tapi efeknya seperti ini. Si Marni jadi nggak terkendali. Si Mas Bakti sama istrinya itu sebelumnya dia itu nggak tahu sama Mbak Marni itu kayak dikasih minuman. Terus udah mereka berdua itu tidur dan memang benar-benar dilucuti semuanya gitu ya. Sama si Mbak Marni dibiarkan di kamar itu tidur seperti itu. Nggak dikasih makan, ya paling minum begitu ya. Dikasih minum, disediain sama Mbak Marni, nyediain minumnya pun itu pakai rantang. Tapi nggak dikasih makan sama sekali. Jadi ya kayak kelaparan, badannya lemes, pintu pun dikunci. Setiap malam Marninya tuh kayak ngomong sendiri keras itu di depan pintu, itu bikin
Mas Bakti sama istrinya itu ketakutan. Jadi ya sudah bertahan di situ sampai ada orang yang menyelamatkan, dan kondisinya itu memang udah lemes juga. Udah sakit juga dan kayak orang yang susah bergerak gitu, gimana sih, jadi nggak bisa perlawanan ke si Mbak Marni. Nah setelah subuh itu tadi bisa ngomong, akhirnya Mbak Marni pun diterapi sama Pak Ustadz tadi. Mas Bakti dan istri pun sementara dievakuasi, dipindah dulu ke tempat saudaranya di sana selama 3 atau 4 hari lagi. Nah setelah itu alhamdulillah si Mbak Marni pun kondisinya itu makin membaik. Penyebabnya apa, siapa yang melakukan hal itu, ini nggak ada yang tahu, baik si Mas Pujo, Marni, atau Pak Ustadznya sendiri, bahkan si Mas Bakti sama istrinya itu benar-benar nggak ada ide sama sekali. Siapa sih yang melakukan itu, kenapa melakukan itu benar-benar nggak ngerti. Tapi malam itu menjadi suatu malam yang cukup mencekam di kampungnya si Mas Pujo itu. Baik, itu aja satu cerita yang nggak panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Nanti kita lanjut lagi dengan cerita-cerita yang lain yang mungkin nggak terlalu panjang juga, tapi harapannya tetap sama, bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Baik, itu aja. Terima kasih kawan-kawan semuanya atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.